Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Hasna di sini dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya, yuk kita masuk kelas dulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi, materi, dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, menggolongkan karakteristik materi. Kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Seperti yang kita tahu, alam semesta ini terdiri dari planet-planet, bukan? Nah, kita berada di salah satu planet tersebut, yaitu planet bumi. Jadi di bumi ini terdapat gunung, sawah, lautan, sungai, dan banyak lagi hal yang lainnya. Nah, di bumi tersusun atas materi. Nah, materi ini terdiri dari unsur air, udara, tanah, dan api. Nah, sebenarnya apa sih materi itu? Yuk kita simak penjelasannya. Apakah itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Oleh karena itu, materi memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, zat padat, kedua zat cair, dan ketiga zat gas. Pada zat padat mempunyai karakteristik letak molekulnya sangat berdekatan. Gaya tarik antar molekul sangat kuat sehingga gerakan molekulnya tidak bebas. Gerakan molekulnya terbatas, yaitu hanya bergetar dan berputar di tempat saja. Molekul-molekulnya sulit dipisahkan karena jaraknya tadi terlalu dekat, sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Contoh zat padat adalah kaca, besi, kayu, batu, dan plastik. Yang kedua adalah zat cair. Karakteristik zat cair adalah gerakan molekulnya cukup bebas dan tidak terikat. Letak molekulnya relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat. Molekul zat cair dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya karena masih ada gaya tarik-menarik. Bentuknya mudah berubah menyesuaikan dengan tempatnya dan volumenya tetap. Contoh zat cair antara lain air, minyak, sirup, oli, dan sabun cair. Yang ketiga adalah zat gas. Adapun karakteristik zat gas adalah letak molekulnya sangat berjauhan. Jarak antar molekul sangat jauh bila dibandingkan dengan molekul itu sendiri. Molekul penyusunnya bergerak sangat bebas. Gaya tarik-menarik antar molekul hampir tidak ada. Baik volume maupun bentuknya mudah berubah. Contoh dari zat gas yaitu angin, asap, kabut, gas nitrogen, dan oksigen. Selain itu ada juga gas di dalam balon. Berdasarkan komposisinya, materi terbagi menjadi 2. Yang pertama, zat tunggal. Yang kedua adalah campuran. Zat tunggal terbagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Zat tunggal adalah zat murni, yaitu materi yang bersifat tunggal, dan homogen, yaitu terdiri dari satu jenis materi saja. Sedangkan zat murni berupa unsur dan senyawa.
Lalu zat campuran adalah materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Kita mulai dengan zat tunggal yang pertama ya, yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Contoh, besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Unsur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi logam. Unsur logam sifatnya antara lain berwujud padat, dapat menghantarkan arus listrik, mengkilap, dapat ditempa dan dibentuk, dan memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Contohnya aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, dan timah. Unsur yang kedua adalah unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam antara lain berwujud padat, cair maupun gas, tidak dapat menghantarkan arus listrik, tidak mengkilap, tidak dapat ditempa dan dibentuk, serta memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Contohnya oksigen, kemudian hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Selain itu, yang ketiga ada unsur semilogam, merupakan unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Lalu, bagaimanakah cara pemberian nama unsur? Ya, pemberian nama unsur mempunyai aturan tersendiri, yaitu nama unsur menggunakan bahasa Latin berdasarkan nama penemunya atau tempat ditemukannya. Simbol unsur dibuat dengan cara disingkat untuk memudahkan penulisannya. Simbol unsur internasional yang digunakan saat ini menggunakan simbol yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Yuk kita simak cara pemberian lambang unsur. Nah, cara pemberian lambang unsur, pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya dan ditulis dengan huruf besar. Contoh, karbon, nama latinnya adalah karbon, ditulis dengan huruf C besar. Kedua, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, kalsium, nama latinnya kalsium, ditulis dengan C huruf besar dan A huruf kecil. Semua unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun ke dalam sistem periodik unsur, seperti terlihat pada gambar tabel berikut. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur logam terletak di sebelah kiri bawah, sedangkan unsur non-logam terletak di sebelah kanan atas. Lalu, unsur semilogam terletak antara unsur logam dan unsur non-logam.
unsur logam dan non-logam adalah pada logam wujudnya padat dan pada suhu kamar, kecuali pada air raksa, karena air raksa adalah logam yang berbentuk cair. Pada non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau logam dapat ditempa dan dapat diregangkan, sedangkan pada unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, perbedaannya adalah non-logam konduktor listrik dan panas, sedangkan pada non-logam merupakan non-konduktor kecuali grafit. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa adalah pertama air, rumus kimianya adalah H2O. Unsur penyusun air adalah 2 atom H dan 1 atom O. Contoh kedua adalah gula pasir, rumus kimianya C12H22O11. Unsur penyusunnya 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Contoh yang ketiga adalah garam dapur. Rumus kimianya adalah NaCl. Unsur penyusunnya 1 atom Na dan 1 atom Cl. Contoh yang keempat adalah asam cuka atau asam asetat. Rumus kimianya adalah CH3COOH. Sedangkan unsur penyusunnya adalah 2 atom C, 2 atom O, dan 4 atom H. Contoh yang kelima adalah amonia. Rumus kimianya adalah NH3. Unsur penyusunnya 1 atom N dan 3 atom H. Yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Namun zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran terbagi menjadi dua. Yang pertama, campuran homologen. Jadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, campuran heterogen, yaitu terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu sama lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh larutan homogen adalah campuran air dengan gula, di mana keduanya bersatu membentuk larutan, di mana pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Pada larutan gula ini kita
merah, tidak mengubah warna kertas lakmus biru, menghasilkan ion OH negatif jika dilarutkan ke dalam air. Yang ketiga, sifat garam, rasanya manis, asin, atau tidak merasa atau hambar. Derajat keasaman atau pH-nya adalah sama dengan 7, tidak mengubah warna kertas lakmus, dan tidak menghasilkan ion positif atau ion OH negatif. Berikut adalah ilustrasi pencelupan kertas lakmus pada larutan asam. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, warna kertas lakmus merah tidak berubah tetap berwarna merah. Namun, ketika larutan asam dicelupkan kertas lakmus biru, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Hal itu menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Berikutnya adalah ilustrasi perubahan kertas lakmus ketika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah. Kertas lakmus merah ketika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah akan berubah menjadi berwarna biru. Sedangkan ketika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah, kertas lakmus tidak mengalami perubahan warna, yaitu tetap berwarna biru. Hal ini membuktikan bahwa larutan tersebut bersifat basah. Berikut adalah perubahan kertas lakmus ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, larutan basah, dan larutan netral. Cara pemisahan campuran. Suatu zat dapat dipisahkan dari campurannya karena mempunyai perbedaan sifat. Hal ini dinamakan dasar pemisahan. Beberapa dasar pemisahan campuran antara lain kelarutan, ukuran partikel, titik didih, pengendapan, adsorpsi, dan difusi. Pemisahan yang pertama adalah dengan cara filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah suatu cara pemisahan yang biasa dilakukan untuk memisahkan suatu pelarut terhadap zat pengotornya yang berupa padatan, atau memisahkan suatu padatan kristal terhadap pelarutnya. memisahkan pasir yang berada di dalam air. Pasir yang berada di dalam air dipisahkan menggunakan saringan. Air mampu melewati lubang saringan, sedangkan pasirnya akan tertahan di saringan.
Pemisahan yang kedua adalah dengan cara sentrifugasi atau pemisingan. Cara pemisahan ini berdasarkan adanya gaya sentrifugal yang diberikan pada partikel-partikel yang melayang, sehingga partikel-partikel tersebut dapat dipaksa untuk bergerak ke dasar bejana dan mengendap, sehingga terjadi pemisahan antara partikel padat dan pelarutnya. Contoh pemisahan dengan cara sentrifugasi biasanya banyak digunakan untuk keperluan biokimia, misalnya memisahkan plasma dan serum pada darah. Cara pemisahan yang ketiga adalah destilasi atau penyulingan. Destilasi atau penyulingan merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun campuran. Pemisahan campuran dengan cara destilasi banyak digunakan dalam bidang industri, seperti pada pembuatan minyak kasiri, minyak kayu putih, minyak serai, atau minyak tengkek dari daun atau bunganya. Cara pemisahan yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut, serta perbedaan kecepatan penyerapan kertas terhadap zat-zat yang ingin dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kromatografi berguna untuk 1. Memeriksa apakah pestisida yang terdapat pada sayuran atau buah-buahan masih dalam batas aman. 2. Menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat, cek, dan giro. 3. Menguji apakah bahan pewarna yang digunakan dalam makanan aman untuk dikonsumsi. 4. Menguji apakah terhadap obat terlarang dalam urin, atlet atau penyalahgunaan narkoba.
Cara pemisahan yang kelima adalah sublimasi. Metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi adalah memisahkan campuran zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Prinsip kerja sublimasi adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan dipanaskan. Lalu, gas yang berbentuk segera didinginkan sehingga gas berubah menjadi kristal padat kembali. Contohnya adalah memisahkan kapur barus yang bercampur dengan pasir. Pemisahan ini dilakukan dengan memanaskan campuran kapur barus yang kotor sehingga kapur barusnya menguap, sedangkan pasirnya tidak ikut menguap. Selanjutnya, uap kapur barus didinginkan sehingga uap kapur barus menyublim, berubah menjadi kristal kapur barus yang berwarna putih. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat terus belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.